Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, yang ada di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara semua pada pagi yang indah ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami. Sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan daripada Tuhan Yesus. Itu semua karena berkat pertolongan-Mu ya Tuhan. Pada saat pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami ya Tuhan, jamah setiap hati kami saat ini, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami semua maksud firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini firman Tuhan terambil dalam Mazmur 138 ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, adanya berbagai macam masalah dan tantangan yang seringkali kita alami, terkadang membuat kita tidak mengerti atau mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu pergumulan yang kita alami dan sangat peduli dengan segala persoalan kita. Sebab Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa tidak sekali-kali Dia akan meninggalkan kita. Hal ini merupakan jaminan bahwa Ia akan selalu ada bagi kita, termasuk saat kita mengalami masalah. Jadi, jangan pernah berpikir jikalau kita sendirian dan Tuhan yang kita sembah itu tidak peduli dengan yang kita alami saat ini, saudara. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 juga menuliskan, supaya kita tidak takut, Tuhan akan menopang dengan tangan kanannya yang akan membawa kemenangan bagi kita. Oleh karenanya, saat mengalami masalah yang berat, jangan menjadi bimbang atau menyerah, saudara. Sebab masalah yang dihadapi hanyalah ujian bagi iman kita, agar semakin bertumbuh serta dewasa di dalam Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang buruk bagi kita. Sehingga tidak perlu dicemaskan dan kita harus kuat dan percaya kepada Tuhan. Milikilah iman bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan datang bagi kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, menjalani hidup ini, kita sering mendapatkan masalah hidup yang berat, sehingga membuat kita sedih, kecewa, bahkan bisa saja menyalahkan Tuhan. Inilah suatu realita hidup yang akan terus dialami oleh setiap manusia siapapun. Cara atau solusi yang kita lakukan pun akan berbeda-beda. Mungkin ada yang memilih menyerah atau ada yang tetap berdoa kepada Tuhan pada saat ada dalam masalah hidup yang berat. Sebagai orang Kristen,
Tentunya cara yang tepat yang kita lakukan adalah dengan selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan apapun. Baik kehidupan kita sedang mengalami kebahagiaan ataupun kesedihan, kita harus selalu bersyukur di dalam segala hal. Inilah suatu cara hidup yang benar sebagai orang percaya, saudara. Alkitab mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sungguh jelas Alkitab mengatakan, sehingga tugas kita sebagai orang percaya adalah harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Memang benar rasanya akan sulit ketika kita harus bersyukur dalam keadaan yang tidak benar-benar baik bagi kita. Tetapi inilah suatu perintah yang harus kita lakukan, saudaraku. Ada mujizat dalam bersyukur, saudara. Sehingga ketika kita mampu bersyukur walaupun hidup kita ada dalam beban yang berat, maka mujizat Tuhan akan selalu datang dan mengangkat setiap beban hidup yang kita hadapi. Mari kita mengingat pada kisah hidup Ayub. Ayub mendapatkan beban hidup yang sangat berat. Hidupnya seakan-akan sudah tidak berarti lagi. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal. Hartanya habis, tapi dia tetap bersyukur. Karena dia percaya di dalam Tuhan ada pertolongan yang terbaik. Saudaraku, melalui kesempatan ini firman Tuhan ingin menyampaikan bahwa hidup kita boleh mempunyai banyak masalah. Tetapi ingatlah hanya Yesus yang mengerti setiap persoalan yang kita alami. Tidak ada seorang pun manusia yang akan menolong kita seperti Tuhan Yesus. Percayalah saudaraku, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab Dia Tuhan yang selalu menolong kita pada saat ada dalam persoalan yang berat. Dalam kitab Ulangan dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Untuk itu mari saudaraku kita teguhkan hati kita saat pagi ini dan yakini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan mengerti kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, bersyukur, berterima kasih buat segala kemurahan Tuhan. Hanya Tuhan yang paling mengerti akan hidup kami. Kami sadar kami hidup dalam dunia ini, tetapi Tuhan yang selalu ada dan menyertai kami. Tuhan yang sanggup mengerti sampai kedalaman hati kami. Oleh karena itu kami percaya akan penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bahwa kami untuk selalu mempercayai setiap perkataan dan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin mengerti dan kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara pada saat ini, tetapi Roh Kudus yang akan mengajarkan dan memeteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami, tuntun kami dan bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, hati yang damai, dan dipenuhi damai sejahtera dan sukacita. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Dan kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sudah berjerih lelah mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Tuhan Yesus yang memperhitungkan pengorbanan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Tuhan yang memberkati mereka senantiasa. Inilah doa kami Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan, tetap berpengharapan, mengandalkan hanya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Doa saya selalu menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.